Generasi salafus sholih tidak berambisi menjadi pemimpin, apalagi pemimpin dalam persoalan dunia. Dalam pandangan mereka, dunia dengan segala persoalan yang ada di dalamnya banyak menyimpan penyakit. Fadil bin Iyad berkata, tidak seorang pun senang menjadi pemimpin kecuali ia akan senang pula menyebut-nyebut kejelekan dan kekurangan manusia, serta benci ketika kebaikan mereka disebut-sebut. Yang dimaksud dalam perkataan Fadil adalah, orang yang ingin diangkat menjadi pemimpin tanpa hak, adapun orang yang mencarinya karena Allah, tidak termasuk dalam kategori perkataan di atas. Ia berkata, barang siapa memiliki keinginan menjadi pemimpin maka ia tidak akan mendapatkannya selamanya. Imam Syafi'i berkata, barang siapa berambisi menjadi pemimpin sebelum waktunya, ia akan lari darinya dan barang siapa meninggalkannya, ia akan mengikutinya. Yahya bin Al-Husain berkata, aku mendengar Sufyan As-Tsauri berkata, barang siapa menginginkan kepemimpinan sebelum waktunya, ia akan kehilangan banyak ilmunya. Generasi salafus sholih selalu gembira dan merasa cukup dengan kehidupan dan nikmat yang diterima, waktu mereka hidup dalam kefakiran. Mereka bersedih, jika mendapatkan dirinya dalam limpahan harta. Perilaku seperti ini sangat langka dan mungkin tidak akan ditemukan pada akhlak umat saat ini, kecuali beberapa orang alim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, pernah dijumpai sekelompok umat di tanah Mesir. Mereka berlapang dada dan bersyukur dengan kefakiran dan sempitnya penghidupan. Walaupun begitu, mereka selalu memuji Allah atas semua itu. Di antara mereka adalah Ali Al-Khawas, Muhammad bin Anan, Muhammad bin Al-Minbar dan Syekh Muhammad Al-Adel. Akhlak semacam ini akan menimbulkan kelezatan iman dan kedudukan tinggi, bahkan lebih tinggi daripada nikmat kekayaan yang kita rasakan. Akan tetapi, kenikmatan seperti itu tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang-orang yang berzuhud secara sempurna terhadap kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para zahid. Beliau bersabda, ya Allah, jadikanlah rizki bagi keluarga Muhammad berupa makanan pokok. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, rizki yang sekedar mencukupi. Suatu ketika Muhammad bin Wasi ditanya, mengapa engkau tidak mendatangi Sultan dan meminta sesuatu untuk kau makan? Kami takut jika engkau mati karena kelaparan. Dia menjawab, menghadap Allah dalam keadaan lapar lebih baik bagiku daripada menghadapnya dalam keadaan munafik dan kenyang. Ibrahim bin Adham ditanya, dengan apa Anda mendapatkan hikmah dalam setiap ucapan? Dia menjawab, dengan tubuh telanjang, hati ketakutan dan perut lapar. Dalam riwayat lain disebutkan, aku mendapatkannya dengan sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara dan tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok. Dunnun al-Mishri ditanya, siapakah orang yang paling dekat terjatuh pada kekafiran? Dia menjawab, orang yang mempunyai kebutuhan dan keluarga dan dia tidak bersabar. Fadil bin Iyad berkata, jika di antara kalian terdapat orang miskin, janganlah kemiskinan itu kau jadikan jarak antara kau dan manusia, tetapi jadikanlah kemiskinan itu jarak antara kau dan Allah supaya tidak terhina di mata manusia. Seandainya Allah membuka hijab kemiskinan seorang hamba di balik penghidupannya yang sempit, dan diperlihatkan janji Allah atas kesabaran menghadapinya, pasti ia akan meminta agar kesempitannya di dunia ditambah. Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham dengan membawa 10.000 dirham, tetapi ia tidak menerimanya. Ia berkata, engkau ingin menghapus namaku dari daftar orang-orang fakir. Engkau menghalangiku masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun, pergilah, semoga Allah mengampunimu. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, jika engkau melihat dunia datang kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya dunia adalah dosa yang hukumannya diawalkan untukku. Abu Hurairah berkata,
Ada 3 golongan yang akan memasuki surga tanpa hisab. Mereka adalah orang yang ingin mencuci pakaiannya tetapi tidak menemukan pakaian usang lain sebagai gantinya, seseorang yang tidak menaruh 2 kuali di atas tungkunya dan seseorang yang meminta minuman dan tidak dikatakan kepadanya, mau minum apa? Fadil bin Iyad berkata, aku melihat dalam tidurku Muhammad bin Wasi dan Yusuf bin Asbat, keduanya berhenti di depan pintu surga. Akhirnya malaikat menyuruh Yusuf bin Asbat agar masuk terlebih dahulu. Aku bertanya kepada malaikat yang ada di sana, mengapa ia lebih dulu masuk surga daripada temannya. Dia menjawab, ketahuilah, yang menyebabkan ia terlebih dahulu memasuki surga adalah karena ia hanya memiliki 1 baju, sedangkan temannya memiliki 2 baju. Pada suatu hari, kota Basroh tertimpa kebakaran, orang-orang keluar dan membawa semua harta dan perhiasan, tetapi Malik bin Dinar keluar hanya dengan membawa mushaf. Ia berkata, beginilah kelak kita akan keluar dari dalam kubur. Abdullah bin Abbas berkata, barang siapa menghormati orang kaya dan menghina orang miskin, maka ia akan dilaknat. Sebab mencintai orang-orang fakir adalah cerminan akhlak para rasul dan tidak bergaul dengan mereka termasuk sifat orang-orang munafik. Ibrahim bin Adom berkata, orang-orang fakir di majelis Sufyan As-Tsauri seperti penguasa. Suatu ketika datang seorang laki-laki fakir dan duduk jauh darinya, ia pun berkata, mendekatlah wahai saudaraku, kalau aku kaya aku tidak akan mendekatimu. Abu Hazim berkata, barang siapa takut miskin, maka tidak satupun amalnya diangkat ke langit. Takut pada kemiskinan sama saja dengan menuduh Allah. Orang yang menuduh Allah termasuk golongan musuh-musuh Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, berjuanglah kalian melawan diri kalian sendiri dengan lapar dan dahaga, karena pahalanya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis lain disebutkan, janganlah kalian membunuh hati dengan makanan dan minuman, sebab hati seperti tanaman yang mati karena terlalu banyak air. Dalam hadis lain disebutkan, perbaikilah makananmu dengan berzikir kepada Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, dan sholat, janganlah kalian tidur tanpanya, yakni tanpa berzikir kepada Allah sehingga hati kalian mengeras. Dalam hadis lain disebutkan, sejelek-jelek umatku adalah orang-orang yang memakan biji gandum. Umar bin Khattab berkata, jauhkanlah dirimu dari kekenyangan, sebab itu beban berat dalam kehidupan dan kotoran dalam kematian. Syakik al-Balhi berkata, kendaraan ibadah adalah lapar. Jika perut dipenuhi makanan, maka semua anggota tubuh akan lumpuh dan semangat beribadah menjadi runtuh. Malik bin Dinar berkata, aku berkata kepada Muhammad bin Wasi, alangkah bahagia orang yang mempunyai makanan sehingga tidak membutuhkan orang lain. Ia menjawab, alangkah bahagia orang yang lapar pada pagi dan sore hari, tetapi ia ridho kepada Tuhannya, lalu ia mengeluarkan roti kering, membasahinya dengan air dan memakannya dengan garam. Dia pun berkata, barang siapa ridho di dunia dengan ini, maka ia tidak membutuhkan manusia. Wahai saudaraku, ketahuilah hal itu, ikutilah jejak pendahulumu yang soleh.